Oke, kita akan mulai komponen-komponennya. Jadi ini tadi adalah motherboard ya. Ini motherboard, ini pusatnya dari pusat dari komponen semua masuk di sini di motherboard ini, makanya dinamakan motherboard. Kemudian ini tadi RAM ya, ini tadi RAM-nya ada 512 MB. Kita pasang sekalian ya di motherboardnya. Jadi pasangnya seperti ini ya, ada teknik pasangnya. Jadi RAM itu ada kayak cekungannya ini ya, ada cekungan ini, kelihatan ya, cekungan ini. Nah di sini pun itu ada cekungan juga, kelihatan. Nah di sini ada cekungan nih. Nah ini masangnya harus cekungan sama cekungan harus sama. Kalau nggak sama, saya contohkan, ini dibuka dulu, ini juga dibuka, yang samping juga dibuka. Ini cekungan sini sama sini harus pas gitu ya, nggak boleh tidak pas. Nah cara pasangnya simple. Ini kalau sudah pas, kita lihat cekungannya, oh pas, tinggal kita tekan, kita pakai jempol 2 ya, kita tekan gini. Kalau dia sudah pas, dia pasti akan kunci sendiri ini ya. Tuh. Kalau belum pas, dia pasti akan bisa ya. Nah, gini, kunci sendiri. Nah, dia akan jadi gini, kita tekan, dia akan kunci gini, ininya ya, jadi kayak gini ya. Ini di belah sini, ini akan kunci, dan sebelumnya terbuka seperti ini. Kita pasang lagi yang ini RAM yang satunya. Nah, cekungannya kita pasang cekungannya. Nah, dia akan bunyi ya kalau pas. Sudah pas, dia sudah pas. Nah kayak gini ya, jadi di situ ada cekungan itu pas, ini juga pas. Seperti itu pemasangan dari RAM. Kemudian kita pasang lagi prosesornya. Nah sebelum kita pasang prosesor, di sini ada namanya I/O ports ya, input output port atau disingkat I/O ports. Ini ada portnya. Dulu itu sebelum pakai USB, port tipe sama mouse itu pakai yang hijau itu kalau nggak salah, yang mouse-nya yang biru atau ungu, ini port tipenya. Kemudian ini ada portnya USB, ini ada portnya LAN, USB, ini portnya audio, terus headphone, mikrofon gitu. Terus ini ada VGA, ini port VGA, ini port LPT namanya, printer yang lama itu pakai port kayak gini. Terus kemudian kita juga pasang ini prosesornya. Jadi prosesor itu ada cekungan ini ya, ada cekungannya. Lihat di pojoknya itu kan yang cekung cuma ini, ada tandanya plus kecil ya, kelihatannya ini. Nah, kayak gitu. Nah, yang lain kan nggak ada ya. Ini ada cekungan ini, itu harus pas sama cekungannya di sini. Jadi di sini pun juga ada yang cekung tuh, ini dibuka gini nanti. Nah dibuka, nah ini pasti ada cekungan juga. Nah ini di bagian sini itu ada yang jarumnya nggak ada, jadi pojok-pojok lengkap, tapi ada satu yang kayak geruang gitu. Nah geruangnya itu atau yang tidak ada pinnya tadi gabung sama yang ada tandanya gitu ya. Jadi tidak boleh kalian asal-asalan ya, kalau nggak pas. Nah ini kan ada 2 pinnya yang enggak, kayak memang dibiarkan kayak gini buat tanda gitu ya. Di situ juga sama, berarti pasangnya gini. Nah dia kalau pas, kita letakkan saja itu dia langsung nempel ya. Ini langsung nempel. Nah nempel. Coba kita pasang prosesornya ya. Nah dia kalau sudah pas ini, oke kita kunci, sudah kita pasang prosesornya. Nah ini sebenarnya kita kasih pasta di atasnya, tapi nggak apa-apa, nggak usah. Terus kemudian kita taruh heatsinknya ini di atasnya, kemudian kita kunci.
kayak dipegang gitu ya. Udah terkunci. Nah ini kita balik nih. Nah ini juga gitu. Nah kayak gini ya, memang cukup susah kan kalau seperti ini aman. Kemudian walaupun saya tadi gini ya, namun hati-hati ya. Terus ini kabel yang ini itu diarahkan di bagian sini dekatnya prosesor ini buat sumber daya prosesornya ya. Nah kayak gitu. Jadi ini kabel IDE ini portnya ini kan ada semacam kayak cekungannya ini. Ada cekungannya, kelihatan ya. Ini di sini juga ada cekungannya itu berarti pasangannya gini posisinya cekungan sama cekungan ini ya. Ini harus tertancap ya gini. Dia kalau kalian paksa, kalau nggak bisa jangan ya. Ini kan cekungan sama cekungan pas ya. Nah kayak gini jadinya. Nah kelihatan ya gitu cekungannya. Kemudian saya taruh sini dulu. Nah ini juga ada cekungan ini ya. Ini ada cekungan, kelihatan. Di sini juga ada cekungan. Berarti tanjakannya pas cekungan sama cekungan gini. Ini kan di sini ada cekungan juga. Nah ini ya. Itu kita tancapkan. Seperti ini ya jadinya. Nah ini cekungan sama cekungan. Nah sudah pas ya ini. Kalau susah berarti itu nggak cocok ya. Hati-hati, ini sering patah ya, yang pin-pin kayak gini sering patah, jadi perlu ekstra hati-hati itu ya. Terus harddisk, DVD-ROM juga seperti itu. DVD-ROM ini juga nanti dipasang juga ya. Dicari cekungannya mana. Oh ini yang panjang punya DVD-ROM. Ini ada cekungannya ya, kelihatan. Nah kita tancapkan saja. Nah kalau dia pas langsung jadi ya seperti ini. Nah kemudian tancapkan juga di sini. Ini ada cekungan, tancapkan. Tancapkan bawahnya. Nah sudah tancap ini ya. Terus kemudian sebenarnya prinsipnya setelah tertancap kabel IDE gini, itu ada daya dari power supply ini. Nah daya dari power supply ini nanti akan masuk ke sini ya. Nah ini nanti masuk di sini. Nah ini pun juga ada kayak soket ya. Ini ada soketnya ini. Ini ada nanti ditekan itu ya. Nih kelihatan ya. Di sini juga ada soketnya sebenarnya. Di bagian sini yang saya tunjuk ini ada soketnya. Kayak ada candilan gitu ya. Ini karena kecil nggak kelihatan. Jadi posisinya tinggal gini. Nah dia masuk sudah. Kemudian kabel ini itu jadi power supply sudah mengaliri motherboard itu ya. Terus prosesornya ambil dari mana, fannya yang ambil dari sini tadi. Terus kemudian ini
kan butuh harddisk sama tadi floppy harddisk sama DVD ROM. Ini kan ada kayak cekungan juga, ini ada bentuknya kayak enggak kotak ya, jadi ada kayak trapesium gitu, pinggirnya ada semacam bentuk gitu. Nah di sini juga ada gitu tuh, ada bentuknya enggak kotak ya, ini ditancapkan gini saja. Nah harddisk nanti sudah teraliri sama sumber daya atau listriknya. Terus kemudian sama DVD ROM nya kita pakai yang bawahnya ini ya. Kita tancapkan sini ya. Nah kira-kira seperti ini. Jadi kita akan pasang dulu semuanya. Tadi kita sudah bongkar, kita bersihkan, kita lihat komponen-komponennya, terus kita motherboardnya kita pasang lagi. Nah ini yang I/O portnya posisinya sebetulnya dipasang sama yang belakang karena ini sudah ada kayak rumahnya ya. Kita pasang dulu. Sekarang kita tempatkan ini, oke, dulu pas sama rumahnya ini. Nah kalau pas kayak gini ya, jadi biasanya dia harus pas kayak gini, masang motherboardnya dia kan pas ya, ada rumahnya. Kemudian kita ganti lagi untuk keyboardnya ya, kita bawa dulu satu persatu. Terus model powernya untuk motherboard itu beda ya, dia ada payungnya kayak gini ya, itu yang buat ke motherboard. Mana dia? Yang satu lagi. Kita akan pasang dulu yang power supply saja. Kita pasang. Nanti posisinya ini yang di luar ya. Posisinya power supply. Kemudian kita baut. Kita buat putar-putar saja ya. Dan kita pasang harddisknya tadi. Kita pasang. Ya. Oke, sama. Coba pasang juga ini. Oke, sudah. Dan kita pasangkan di situ. Posisinya ada, ini posisinya.
kemudian kita dekatkan dulu dari sumbernya, dari satannya. Oke, itu video. Oke, seperti ini. Kemudian kalau ide-nya jangan lupa cekungannya ya, cekungan tapi juga ada cekungan. Oke, sudah selesai ya kita. Tadi yang kabel front panelnya ini tinggal kita tancapkan sesuai dengan, jadi di sini ada keterangan dan di motherboardnya juga ada keterangan, tinggal kita tancapkan saja. Untuk mempersingkat waktu langsung sudah jadi seperti ini ya, sudah kita tancapkan bersama-sama tadi. Terakhir kita tutup casingnya. Seperti ini, kita tutup casingnya, kemudian kita mulai lagi ya. Oke, sekian saja video kali ini. Kita tadi sudah membahas tentang perakitan, tutorial caranya membongkar, merakit, kemudian kita juga sempat membersihkan ya, kemudian kita juga mengenalkan komponen-komponennya. Nah, itu saja. Mungkin kalau ada yang kalian tanyakan, silahkan komen di kolom komentar, atau ada kata-kata yang salah, kalian ingin saran, oh ini yang salah, silahkan komen saja ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, karena ini juga sudah malam, jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe dan juga tekan tombol suka apabila video ini bermanfaat dan juga bagian kepada yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.